Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'asyir, Rabbi tamim bi khair. Jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatiz, terkhusus di malam ini telah hadir bersama kita para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami untuk beliau. Kita doakan habib-habib kita diberikan sehat afiat, diberikan kekuatan, keistiqomahan, membimbing kita di dalam majlis keluhuran. Para kiai yang hadir di malam ini juga terkhusus sahibul majlis Sababun Nasyidin Al-Ustaz Syaifullah ya. Juga yang sama-sama kita harapkan kehadiran dan nasihatnya Al-Habib Husain bin Muhammad Segap. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama hadir di dalam majlis yang mulia ini tidak lain rasa rindu kita, rasa ta'zim kita akan keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga panitia menghadirkan satu agenda besar memperingati satu peristiwa agung yang tidak akan pernah terulang kembali dan tidak pernah ada sebelumnya, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai peristiwa besar ini menjadikan satu nasihat untuk kita semuanya. Kenapa demikian? Alhamdulillah, beliau yang kita tunggu telah hadir. Saya rasa cukup kalau gitu, kalau beliau hadir mah ya nggak usah dilanjutin dah. Amin. Menjadi satu nasihat, satu pelajaran untuk kita semua. Terkadang ketika akal kita, pikiran kita belum sampai
selalu ada bahasa-bahasa nyinyir, bahasa olok-olok mengingkapi akal yang tidak sampai tersebut. Ketika Rasulullah SAW beliau mengumpulkan penduduk Mekah, berbicara di depan Ka'bah akan peristiwa yang beliau alami, apa yang terlontar daripada mereka yang ingkar kepada Rasulullah, apa yang terucap daripada perkataan-perkataan mereka yang tidak menerima daripada Rasulullah SAW. Mereka menyibir, mereka mencemooh, bahkan mereka menganggap Rasulullah SAW dengan bahasa dianggap gila. Berbeda daripada para sahabat yang lebih mengedepankan keimanannya ketimbang hal yang lain, sehingga yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Abu Jahal, beliau mengatakan, lebih daripada peristiwa Isra wal Mi'raj saya percaya. Selesai. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad illa bu'da. Ini yang menjadi catatan untuk kita. Bertambah dia keilmuan tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah kecuali dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang terlihat sekelompok orang yang mempertanyakan sesuatu yang remeh-temeh, sekelompok orang yang mengedepankan keilmuannya, akalnya daripada bab keimanannya. Ini sekarang muncul dipermasalahkan masalah bab nasabiyah, dipermasalahkan bab karomah. Itu kadang ya Allah ya, sekelas Abah Uci saja itu dicemooh, saya dikirim ini gimana ya Allah. Ini sekarang. Tapi kembali lagi, memang seperti inilah zamannya. Di zaman Nabi ada seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa di mana keimanan yang dipertaruhkan, diperlihatkan mana golongan yang beriman dan mana golongan yang ingkar dalam keimanan, diperlihatkan. Maka bersyukur ini malam kita ingin menghadirkan peringatan besar ini, dan kita berharap sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan predikat sahabat terbaik. Di antaranya adalah beliau tidak komentar, beliau tidak mengingkari daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau peristiwa Isra wal Mi'raj ini pun mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, lihat bagaimana kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditinggal wafat oleh istri dan pamannya. Siapa istrinya Rasulullah? Sayyidah Khadijatul Kubra. Siapa pamannya Rasulullah? Sayyidina Abi Bakar.
Ini dua orang, subhanallah, sosok yang membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah saudagar kaya, yang di dalam satu riwayat kekayaan Sayyidah Khadijah itu 2/3 daripada kekayaan yang ada di kota Mekah. Itu miliknya Sayyidah Khadijah. Sudahlah kaya, Sayyidah Khadijah itu orangnya dermawan, sehingga hampir penduduk Mekah itu ya pernah mendapatkan bantuan dari Sayyidah Khadijah. Ada bahasa al-insan Abdul Ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Kita nurut dengan aturan perusahaan. Kenapa? Karena kita tahu dari perusahaan kita dapat gaji. Karena kita digaji, kita nurut dengan aturan perusahaan. Berangkat pagi, pulang sore. Nggak ada yang berani ya lewat di jam kerja baru datang. Nggak ada. Kenapa? Karena mendapatkan kebaikan. Manut. Memang seperti itu. Sayyidah Khadijah banyak memberi, sehingga orang-orang Mekah sungkan kepada Sayyidah Khadijah. Ada di sini mungkin ya, mudah-mudahan ada warga di sini orangnya terkenal baik, senang berbagi, baik orangnya, namun punya anak pecicilan di masjid, lari sini lari sana. Kira-kira berani nggak kita membentaknya? Atau kita gampar? Orang tuanya banyak menyumbang, palingan ada apa? Gerget doang, ente begitu doang. Mau nyubitnya juga paling mikir-mikir, kesel ditahan. Kenapa? Lihat orang tuanya banyak pemberian. Orang kafir Quraisy greget kepada Rasulullah. Maunya orang kafir, namun nggak pol-polan. Kenapa? Ada Siti Khadijah, istrinya Rasulullah, yang mereka merasakan pernah dibantu oleh Sayyidah Khadijah. Selain ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyid Abu Thalib, pamannya Rasulullah sebagai pemimpin Quraisy saat itu. Apapun orang kalau saat posisinya menjadi pemimpin, insya Allah dihormati. Makanya berebut pengen jadi ketua DKM, berebut pengen jadi RT RW, jadi lurah dan sebagainya, setidaknya punya kedudukan. Ini menjaga secara ekonomi, menjaga secara pertahanan. Dua-duanya wafat. Kira-kira kalau kita ditinggal ya masalah perekonomian dan keamanan, apa yang kita minta? Mohon maaf, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita demo terkait UMR, UMK ya. Apa yang diperjuangkan? Kenaikan gaji ya begitu. Kenapa harus diperjuangkan? Karena sekarang biaya hidup mahal, kerjanya capek, gajinya kecil, maka kita perjuangkan. Kan begitu, itu lumrah. Lalu di mana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau secara ekonominya ditekan, secara pertahanannya pun diserang. Kira-kira kalau kita di posisi demikian, apa yang kita minta? Tentu ekonomi stabil, pertahanan aman. Dalam kondisi seperti itu, Allah utus malaikat Jibril menjawab dari problem yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Diberangkatkannya Rasulullah dari kota Mekah, Masjidil Haram, menuju ke kota Palestina, Masjidil Aqsa.
Lalu diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dari situlah Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Perintah salat 5 waktu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini adalah solusi ketika kita dihadapi satu permasalahan. Sabar dengan makna puasa. Puasa macam-macam maknanya. Kalau secara harfiah kan kita paham apa mutlaqul imsak. Sebagaimana puasanya Sayyidatul Maryam, inni nadartu li rabbi, kan gitu kan. Seperti itu. Inni nadartu lirahman, inni nadartu lirahman. Sauman, aku bernadar kepada Allah yang memiliki sifat rahman, apa sauman akan berpuasa. Apa bentuk puasanya daripada Sayyidatuna Maryam? Beliau falan ukallimul yauma insiya, beliau enggak ngomong, diem. Nah itu bentuk menahan mutlaqul imsak di antaranya seperti itu. Sabar dengan mana puasa. Yang kedua wassalah, dan menjalankan sholat. Sholat secara harfiah mananya apa? Doa. Sehingga dikatakan oleh ulama, sholat adalah kunci dari segala persoalan, permasalahan hidup atau apapun. Sholatlah jawabannya. Curhatlah kita di dalam sholat kita. Ungkapkan permasalahan hidup kita di dalam sholat kita. Mohonnya kita kepada Allah. Nah ini permasalahannya, kadang kita kalau ada masalah mintanya nggak langsung sama Allah, tapi mintanya ke makhluk dulu, udah mentok baru ke Allah. Ya Allah, ribet amat, pinjam duit kagak dikasih-kasih. Dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau datang ke tetangganya minta garam, ternyata tetangganya nggak ngasih. Bilang itu Nabi Musa, ya Allah, saya kok minta ke tetangga sampai kagak dikasih. Dijawab oleh Allah, kenapa Musa nggak minta kepadaku? Ya Allah, saya cuma minta garam, hatta garam mintalah kepadaku, kata Allah SWT. Artinya apa? Ayo kita kembali munajat kita kepada Allah. Ketika kita berharap sesuatu, datanglah kita kepada Allah, baru berikhtiar selanjutnya kita kepada makhluk. Allah yang membolak-balikan hati makhluk. Begitu. Minta kita kepada para pemimpin, ya Allah, Engkau yang maha memimpin. Maka hadirkanlah di dalam hati para pemimpin untuk memberikan satu kebijakan kenaikan gaji umpama dan sebagainya. Baru tuh turun kita ke lapangan. Begitu. Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan beliau begitu besar ujiannya. Hatta selepas wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyid Abu Talib, beliau berangkat ke Taif. Bagaimana kondisi di Taif? Seperti itu. Maka setelah ada jawaban Isra wal Mi'raj, disitulah subhanallah ya, kita bisa melihat bagaimana perkembangan perubahan dimulai daripada sholat. Namun yang saat ini kita rasakan, apa yang menjadikan sholat ini hanya sebatas ritual doang. Kenapa? Karena habis sholat selesai perkara. Seolah-olah sholat, saya cuma jalanin kewajiban doang. Beres sholat, maksiat tetap jalan, ini dan sebagainya. Ini permasalahannya. Ada perkataan daripada seorang ulama sufi, al-mahabbah ya samratul ma'rifah. Cinta itu buah dari kenal. Ini kadang kita kenal sholat tapi nggak kenal hakikat daripada sholat.
Kita kenal nama tapi nggak tahu rupanya, sehingga kalau sudah tidak kenal akan berbeda penampilannya, akan berbeda. Ketemu dengan Pak RT, ketemu dengan Pak RW, ketemu dengan Pak Lurah, hatta sampai kepada Presiden. Bagaimana sikap kita ketika kita bareng sama Pak RT? Kira-kira kalau ada Pak RT datang ke sini, ya suguhannya apa? Cukup ya kopi sama gorengan mah ya. Kalau Lurah disamain enggak? Datang camat ke sini, cukup dikasih kopi doang. Oh, Bupati datang ke sini, bagaimana sambutannya? Atau Presiden, padahal makannya sama, seumpama dengan pakaiannya pun sama, tapi perlakuannya beda. Kenapa? Karena kita tahu kedudukannya. Begitu pula bab sholat. Kalau kita tahu bagaimana kedudukan sholat, subhanallah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ketika wudhu, sebelum wudhunya itu udah ngedeg-deg. Tahu ngedeg-degnya? Ngegetar, nervous gitu. Ya, sahabatnya bilang, wahai imam, kok sampai ini mau wudhu sampai ngedeg-deg begini? Beliau jawab, karena saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diundang nih kita nih kemana? Ke Istana Negara, umpama. Kira-kira nih mau berangkat ke Istana Negara, pakaiannya biasa aja, pakai sendal jepit dan sebagainya. Tentu kita akan memperindah penampilan kita. Begitulah tuh, subhanallah. Ya, para salafun saleh menghadap Allah di dalam sholat dengan pakaian yang terbaik. Nih kadang ada orang pakaian mah cuma cangkang doang, dia ceramah nggak pakai peci, dia ceramah pakai kaos doang, pakai celana, dah itu mah cangkang, yang penting isinya benar. Ya benar memang, tapi dibalik itu hati-hati. Seolah-olah kita menilai orang yang pakaiannya yang terbaik dengan dia pakai pecinya, atau dia dengan udengnya, atau dia dengan sorbannya, dengan gamisnya, oh, biasa itulah, seolah dia paling mulia. Kalau begitu, bedakan bab cangkang dengan bab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ghazali sampai menggambarkan seseorang yang dia di dalam ibadah nggak pakai penutup kepala, tidak pakai peci. Apa dikatakan oleh Imam Ghazali? Itu min alamatil fasik, ciri orang fasik begitu. Kalau aneh-aneh. Maka jamaah rahimakumullah, kita jadikan nih semangat bulan Rajab ini, kita jadikan menjadi proses di mana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Setidaknya kita sholat nih pakai pakaian yang terbaik dah. Pakai pakaian yang terbaik. Kalau guru saya suka bilang, kemanapun peci kantongin. Kalau ini nggak mau pakai peci, kantongin. Waktu sholat pakai itu peci. Begitu doang. Buya Bustami ditanya, Buya, hari ilmu nu manfaat naon? Punten bahasa Sunda kan gitu kan? Buya, ilmu yang manfaat itu apa? Kata Buya, ilmu manfaat dia sholat pakai kopiah. Gitu jawab. Ilmu manfaat kamu sholat pakai peci. Simple jawabannya. Ya sedikit kita perbaiki, mudah-mudahan menjadikan asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, doakan nih guru kita ya, ini majelis Sababun Nasyidin ya, mudah-mudahan terus menjadi cahaya untuk wilayah kita
menjadi asbab ya keberkahan untuk wilayah kita, khususkan beliau ya yang memimpin ini majelis. Allah berikan sehat afiah, Allah berkahkan rezekinya, berkahkan kehidupannya, dan kita semua diberikan keistiqomahan untuk hadir ya mendukung daripada dakwahnya beliau. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang pantas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.